Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, kali ini kita akan membahas dari bukunya Romo Hendrik Giolah PR, bagaimana tentang mengenal pembaruan karismatik Katolik. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mau membahas buku ini karena buku ini itu secara ajaran iman Katolik itu sungguh dapat dipertahankan karena dalam buku ini itu ada nil auxat dan juga imprimaturnya. Nah, teman-teman terkasih, kalau berbicara tentang pembaruan karismatik Katolik, banyak sekali orang-orang Katolik, juga bahkan tidak terkecuali para gembala, para imam yang belum mengenal tentang pembaruan karismatik Katolik. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri dalamnya. Maka pepatah mengatakan, tak kenal maka juga tak sayang. Tentu juga amat sulit bagi orang-orang yang belum mengenal pembaruan karismatik Katolik ini untuk menyayangi, apalagi untuk melibatkan diri di dalamnya. Nah, maka kali ini Cerita Mogan akan membahas tentang hal yang pertama, mengenal kata pembaruan karismatik Katolik, sehingga dapat lebih mengenal lebih baik dan juga pada akhirnya mampu juga mencintai pembaruan karismatik ini menjadi tawaran dari devosi doa Anda sebagai orang Katolik. Nah, kita akan masuk. Hal yang pertama adalah tentang pembaharuan. Nah, kata Indonesia pembaharuan merupakan terjemahan dari kata renewal, yang dalam kamus diberi arti bukan saja pembaharuan, melainkan juga perpanjangan, pengulangan, dan juga permulaan lagi. Nah, pemberian beberapa arti tersebut tepat karena kata benda renewal berasal dari kata kerja to renew, yang berarti bukan saja memperbarui, melainkan juga memperpanjang, mengulangi, dan juga memulai lagi. Jadi kata Inggris renewal sesungguhnya mengandung arti lebih dari sekedar pembaruan, yang sering diartikan sama dengan pergantian atau juga penghapusan sesuatu yang lama atau sesuatu yang sudah usang. Nah, penyempitan arti kata renewal inilah yang membuat banyak orang Katolik menolak kehadiran pembaruan karismatik Katolik. Sebab mereka apa? Sebab mereka menyangka bahwa pembaruan karismatik Katolik bermaksud untuk menggantikan atau menghapus tradisi gereja Katolik yang sudah berakar selama 2 milenium. Padahal pembaruan karismatik Katolik sama sekali tidak bermaksud untuk mengganti, apalagi menghapus tradisi gereja Katolik. Sebab selain tidak berkuasa atau berwenang untuk itu, pembaruan karismatik Katolik justru mau berusaha untuk apa? Untuk melestarikan atau mempertahankan kekayaan tradisi gereja Katolik dengan memperbaharui, memperpanjang, mengulangi, dan memulai lagi apa yang dulu sudah dilakukan, tetapi sekarang telah dilalaikan atau juga dilupakan. Maka dengan kata lain, pembaruan karismatik Katolik bertujuan untuk mengamalkan kembali karunia-karunia Roh Kudus yang selama ini terpendam dalam diri, sehingga tidak bermanfaat bagi orang lain. Anda bisa juga membandingkan dalam Injil Matius 25:14 sampai dengan 30, Injil Lukas 9 ayat 11 sampai dengan 27. Karena itu, menanggapi kehadiran pembaruan karismatik Katolik, Paulus karena menegaskan nafas Roh Kudus yang baru telah datang untuk membangkitkan daya yang tersembunyi di dalam gereja, untuk membangunkan karisma yang tertidur, dan untuk mencurahkan suatu vitalitas dan kegembiraan. Itu dari kata pembaruan. Sedangkan kata yang kedua adalah Katolik. Karismatik. Kata Indonesia karismatik merupakan terjemahan dari kata Inggris charismatic, yang dalam kamus hanya diberi arti berkarisma. Pemberian arti dapat juga dipahami karena kata benda karisma juga hanya diberi arti karisma. Sehingga logis atau masuk akal apabila kata sifat karismatik hanya diberi arti berkarisma.
Tetapi pemberian arti seperti dalam kamus tersebut sama sekali tidak menjelaskan makna dari kata karisma dan karismatik atau karismatik. Karena kamus itu hanya mentransliterasikan atau menyalin huruf dari satu abjad ke huruf abjad yang lain. Kata Inggris ke kata Indonesia. Jadi, untuk mengetahui arti atau makna sesungguhnya dari kata benda karisma dan kata sifat karismatik, kita perlu menelusuri asal-usul dari kata tersebut. Nah, teman-teman, kata Indonesia karisma berasal dari kata Yunani karisma yang berarti anugerah, berkat, hadiah, kado, karunia, kemampuan, pemberian, atau juga talenta. Nah, kata Yunani karisma ini berkaitan erat dengan kata Yunani karis yang berarti belas kasih, kebaikan hati, kemauan yang baik, kemurahan, kerahiman, keramahan, atau juga rahmat. Jadi dalam bahasa Yunani, karisma pertama-tama berarti suatu anugerah yang merupakan pernyataan belas kasih dari pemberiannya. Nah, dalam konteks kitab suci, karisma berarti karunia yang diberi oleh Roh Kudus karena pada jemaat Kristen untuk kepentingan bersama. Nah, ini digarisbawahi. Dalam konteks kitab suci, karisma berarti karunia yang diberikan Roh Kudus kepada jemaat Kristen untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Anda bisa membandingkan dalam Roma 12 1 sampai dengan 8, juga 1 Korintus 12 1 sampai dengan 11. Oleh karena itu, Konferensi Wali Gereja Indonesia yang disingkat KWI dapat berkata, karena gereja hidup dari Roh Kudus, maka seluruh gereja dan setiap orang Kristiani itu sesungguhnya bersifat karismatik. Dan pernyataan KW ini sangat sesuai dengan pernyataan Konsili Vatikan yang kedua yang menganggap gereja secara keseluruhan bersifat karismatik, yaitu dijiwai oleh Roh Kudus. Dan dalam konstitusi dogmatis tentang gereja, antara lain ditegaskan, Roh itu tinggal dalam gereja dan dalam hati umat beriman, bahkan dalam Kenisa. Lihat 1 Korintus 3, 16, juga 1 Korintus 6 ayat 19. Dan dalam diri mereka ia berdoa dan memberi kesaksian tentang pengangkatan mereka menjadi putra. Oleh Roh gereja diantar kepada segala kebenaran, dipersatukan segala kebenaran dan dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, diperlengkapi dan bimbing dengan aneka karunia hierarkis dan karismatik, serta disemarakan dengan buah-buahnya. Dan dengan kekuatan Injil, Roh meremajakan gereja dan tiada hentinya memperbaruinya serta mengantarnya kepada persatuan sempurna dengan Sang Mempelainya. Anda bisa juga membandingkan dan juga mencari dan membaca dalam Lumen Gentium nomor 4. Dan yang terakhir adalah Katolik. Kata Indonesia Katolik merupakan kata terjemahan dari kata Inggris Catholic, yang dalam kamus diberi arti bukan saja Katolik, melainkan juga umum dan universal. Maka kalau ditanyakan Katolik itu artinya adalah umum dan universal. Pemberian arti tersebut tepat sebab kata Latin Catholicus memang berarti umum, universal, atau meliputi semuanya. Jadi, teman-teman terkasih, gereja Katolik berarti jemaat yang terbuka untuk umum atau merangkul semua orang dari berbagai macam daerah, suku, bangsa, dan budaya. Tidak ada pengecualian. Namun dalam konteks pembaruan karismatik Katolik, kata Katolik dipakai untuk menunjukkan kekhususan atau keistimewaan dari pembaruan karismatik Katolik, yaitu apa? Tetap berpegang teguh pada tradisi gereja Katolik. Maka dengan kata lain, teman-teman terkasih,
kata Katolik sengaja dipakai untuk membedakan diri dengan gerakan pembaruan karismatik sejenis yang juga terdapat dalam gereja-gereja Kristen non-Katolik. Berbeda dengan gerakan pembaruan karismatik Kristen lain. Pembaruan karismatik Katolik selalu berusaha memelihara kesatuan roh dalam gereja Katolik. Antara lain, taat pada hierarki gereja Katolik dan setia pada tradisi gereja Katolik, terutama bakti kepada Bunda Maria serta percaya akan sakramen-sakramen. Jadi, teman-teman terkasih, berdasarkan pengertian ketiga kata penting tersebut yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan pembaruan karismatik Katolik bukan suatu gerakan baru dalam gereja Katolik, melainkan suatu gerakan lama yang mulai bangkit dan bergerak kembali dalam gereja Katolik. Setelah sekian lama tertidur dan terlelap dalam kenikmatan dunia karena menuruti keinginan daging, gerakan lama ini mulai sadar dan bangun kembali untuk menuruti keinginan roh. Dan gerakan pembaruan karismatik Katolik sama sekali tidak bermaksud untuk mendirikan suatu gereja baru dalam gereja Katolik. Tetapi sebaliknya, gerakan ini mau meneladani cara hidup gereja lama, khususnya gereja perdana. Kisah Para Rasul 2:41-47, dengan berusaha mengamalkan karisma-karisma yang dianugerahkan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Kesatuan dan kesinambungan dengan gereja perdana ini nampak jelas dalam sejumlah istilah yang lazim dipakai dalam gerakan pembaruan karismatik Katolik. Seperti apa? Baptisan dalam roh, pencurahan roh, hidup baru dalam roh, beristirahat dalam roh, karunia kenabian, bahasa roh, karunia penyembuhan, penumpangan tangan, dan sebagainya. Maka istilah-istilah ini saya akan bahas dalam Cerita Mogan yang selanjutnya. Maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang sering menjadi penyebab sikap kontra terhadap gerakan ini, maka sebetulnya kita harus juga memahami dulu sebelum kita menilai sesuatu. Kurang lebih seperti itu kalau kita mau belajar dan mengenal tentang arti kata dari pembaruan karismatik Katolik. Semoga dengan memahami bagian part yang pertama ini, Anda bisa lebih mengetahui dengan lebih jelas dan juga baik tentang pembaruan karismatik Katolik dan tidak menilai sesuatu yang salah dari informasi yang juga salah. Semoga terbantu Cerita Mogan kali ini tentang pembaruan, arti kata pembaruan karismatik Katolik. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.